Bapak-bapak, ibu-ibu di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia, saudara-saudari, saya sedikit khawatir bila menggunakan bahasa Malaysia di sini, bahasa Melayu di sini. Saya selalu bimbang, takut-takut ada yang artinya berbeza dan nanti menjadi bahan tertawa. Berbeda. Jadi sebetulnya saya sudah lama mengenali sastra Indonesia dan sudah banyak membaca sejak awal dekad 70-an. Apabila sewaktu di bangku sekolah pun kami sudah membaca layar terkembang Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Apa Dosaku Kerana Aku Perempuan, Di Bawah Lindungan Kaabah, Terbelenggu, dan berbagai-bagai lagi. Itu sangat luar biasa. Dan tibalah di tangan saya yang terkini, terbaru, meja 17 yang Bapak Irwan ini, yang katanya asalnya ialah Cinta Berbalas di meja 17 ditukar lagi kepada meja 17, Cinta di meja 17, bermacam-macam, berbagai-bagai. Dr. Irwan ini, Profesor Irwan ini pun memang suka berbagai-bagai namanya. Namanya yang betul ialah Wan Abu Bakar. Itu Wan Abu Bakar. IR itu insinyur, untuk engineer. Jadi namanya pun sudah ditukar-tukar. Jadi Bapak Irwan sebenarnya tidak perlu tukar-tukar lagi, jangan risau. Namanya sudah boleh menjual buku ini di Malaysia pun. Tidak perlu memasukkan kata cinta lagi di sini. Sudah boleh. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, mengapa angka 17? Saya bertanya kepada Profesor Irwan, katanya dia suka Sweet 17. Itu saja jawapannya. Dan ketika dia sekarang sudah pun Sweet 71 sebenarnya. Saya lalu bertanya kepada rakan-rakan dan juga kenalan-kenalan saya, kalau ada bahasa yang saya gunakan, diksi perkataannya salah, tolong betulkan saya ya. Dulu saya sangat terkejut kalau datang ke Indonesia satu ketika itu. Saya ditawarkan oleh seorang rakan, katanya saya pergi berubat, sakit seluruh badan saya. Saya kata, apa yang sakitnya? Hampir seluruh badan saya, tetapi yang utaranya, apa saudara mau melihat punggung saya? Jadi saya terkejut, sebab di Malaysia punggung itu lain. Sangat lain. Punggung itu di bawah daripada belakang. Kalau punggung di Indonesia ini belakang, menyandarkan punggungnya, menyandarkan belakangnya. Kalau di Malaysia itu lagi di bawah itu, sukar sekali menyebutnya. Jadi saya terkejut. Dan rakan ini teman rakan lelaki. Kalau teman lelaki itu lain lagi maksudnya. Rakan ini sastrawan Indonesia juga, bukakan bajunya dan saya lihat, oh belakangnya kemerah-merahan begitu. Begitu juga pada suatu ketika seorang wanita bertanya kepada saya. Dia bertanya kepada saya, sekarang ini rakyat Malaysia itu berapa? Dia tanya saya. Jadi ketika itu sudah 26 juta milion orang di Malaysia. Jadi saya berterus terang dengan wanita ini. Saya beritahu secara saya terkini, saya kata waktu ini, setakat yang saya tahu, dari banci yang terkini, kok kamu dengar cakap dia? Sebab di Malaysia, banci itu bermakna orang pergi mengira penduduk di Malaysia itu. Kemudian dijumlahkan dan dipublikasikan bahawa sudah ada 60 juta. Jadi saya berterus terang, saya kata kalau ikut banci itu sudah 26 juta. Dia marah saya, kok kamu dengar cakap orang itu? Kok kamu dengar cakap dia? Saya
terkejut jadinya. Jadi saya bertanya-tanya, ini angka 17 ini apa? Konon ada seorang ahli kimia yang sangat terkenal, Jabir Ibnu Hayyan ini, yang mengatakan bahwa dalam kajiannya mengatakan logam-logam ini ada 17 unsur tenaga dan kuasa di dalam logam itu. Mengikut kajiannya. Jadi angka 17 itu sangat spesial, sangat istimewa sifatnya. Kemudian dalam kalangan orang-orang Yunani purba mengatakan bahwa angka 17 itu mewakili seluruh angka sebetulnya adalah masyarakat Yunani purba. Jadi 17 itu mewakili angka. Apabila bercakap tentang angka, mereka akan menyebut 17. Lebih kurang begitu. Kemudian dikatakan juga bahawa semasa Raja Tutankhamun itu yang mumia itu yang sekarang diselidiki dengan luar biasa sekali. Kononnya katanya dibungkus, dimamiakan dengan 17 jenis kain pada anggota badannya. Jadi luar biasa angka 17 ini. Dan satu lagi, dalam satu kajian yang dilakukan orang juga konon, dari skala 1 sehingga 20, apakah nomor yang paling kamu ingat dan kamu tertarik sekali? Katanya nomor 17. Dan ini mengambil 60% daripada orang banyak yang diwawancara itu. Angka 17 juga. Dan menurut satu lagi, angka 17 ini cukup susah ingin hendak dikirakan secara matematikalnya. Dibahagi dengan berapa pun tidak selesai. Pasti ada perpuluhan di belakangnya. Dan ada juga orang percaya bahwa haiku Jepun itu ada 17 suku kata juga. Haiku juga ada 17 suku kata, yaitu 5 suku kata, 7 dan juga 5. Jumlahnya 17. Begitu juga. Dan ada juga orang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini ada 17 tingkat cakrawala ini. 17 lapis. Ada yang berpandangan seperti itu. Jadi apabila saya membaca itu, sangat istimewanya angka 17 ini. Apabila saya bertanya dengan Bapak Irwan, katanya dia hanya teringat Sweet 17. Barangkali tak kalah dia Sweet 71. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, saya mungkin tidak boleh membaca seluruhnya ini. Jadi saya akan bicarakan sebahagian saja. Jadi sudah ada di tangan Anda. Saya tulisnya panjang itu. Barangkali harus dibaca dalam 2 jam waktunya. Jadi saya singkatkan. Meja 17 ini merupakan satu meja yang biasa. Sebagaimana meja-meja lain juga di dalam restoran. Sebuah restoran. Dan meja ini sebenarnya ada dalam restoran yang dinamakan restoran Isastra. Itu saja yang spesialnya. Dan ada orang mengatakan dan yakin bahwa meja ini berhantu dan berpenunggu, katanya. Jadi kalau saya bacakan seluruh novel ini, barangkali betul ada yang berhantu, ada yang berpenunggu, ataupun Dr. Irwan sendiri yang menjadi penunggu. Barangkali itu. Jadi restoran ini tidaklah istimewa, spesial dalam arti kata menyajikan makanan yang hebat-hebat dan bagus-bagus. Ada teh panas, ada Milo panas, dan di Malaysia itu ada teh tarik. Teh tarik yang dibuat teh itu kemudian ditarik panjang-panjang itu supaya cepat sejuk asalnya. Kemudian ada kopi jantan. Kopi jantan itu di sini ada kopi apa yang musang itu, Pak? Luwak, ya, kopi luwak. Ini lebih kurang sama aja kopi jantan namanya. Ini orang laki-laki suka minum ini. Entah mengapa saya pun tidak tahu. Dan ada roti canai di situ, ada mie udang, ada algo, roti telur, roti ayam panggang, dan juga sate. Ada di situ. Ini saya simpulkan ini, saya rumuskan setelah saya menatap seluruh buku ini. Ini saja yang ada. Lain-lain tidak diberitahu kepada pembaca. Dan restoran ini juga ada tempat menjadi orang datang selain makan, juga orang datang situ duduk-duduk sambil membaca koran dan juga makan sahur.
Dan ada sekali disebutkan bahwa di restoran ini ditutup, kemudian dijadikan tempat untuk baca-baca puisi. Nah, begitu. Dan di restoran ini, di seberang jalannya ada toko-toko, ataupun di Malaysia dipanggil kedai-kedai. Ada, dan antara yang popular di Malaysia itu kedai Mama, ada disebut di sini. Mama itu yang kombinasi India dengan orang Melayu, nah itu Mama. Dan didatangi banyak orang dari berbagai latar belakang, orang biasa, orang kebanyakan, dan tidak terkecuali orang-orang besar, termasuk Perdana Menteri Magan yang akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat. Luar biasa meja itu. Dan jangan lupa, di meja ini juga seringkali didatangi oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Itulah disebabnya dikatakan berbenunggu ataupun berhantu tadi. Kemudian ada apa dengan meja 17? Saya mengambil ini kerana saya sungguh tertarik dengan ada apa dengan cinta itu. Saya sangat suka. Barangkali Anda tidak percaya bahwa saya penggemar film Indonesia nomor 1. Sejak zaman 70-an saya sudah menonton film-film Indonesia dan saya pelajari pelbagai bahasa yang ada dalamnya. Anda belum lahir mungkin, sebenarnya di sini. Yang muda-muda ini belum lahir. Saya sudah menonton semua itu. Sofwan Sofyan dengan Widyawatinya sangat luar biasa. Pengantin remaja, wah itu luar biasa semua itu. Yang baru-baru ini banyak lagi. Dan itu Roro Kidul ya. Itu banyak sekali pada zaman era 70-an itu. Jadi itulah restoran 17, meja 17. Tetapi restoran 17, meja 17, restoran I Sastra ini sesungguhnya bagaimana ia muncul di dalam novel ini. Katanya ini novel anti-plot, tetapi saya membacanya keseluruh 18 ceritanya terpisah-pisah satu sama lain. Tidak bercantum sama sekali dalam arti kata satu sifat novel yang umum yang kita baca di mana-mana pun. Jadi novel ini terpisah-pisah, terpecah-pecah, kecuali ada sedikit seperti yang Profesor Faruk sebut dalam bab 1, bab 2 ada sedikit cantumannya di situ, yaitu dalam gila. Apabila Hussein itu sudah gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa, diikuti dalam bab yang kedua yaitu anggur, ada disebutkan bahawa di meja nomor 17 itu pada semalamnya sudah berlaku satu peristiwa, satu insiden, seorang gila tertawa tidak boleh berhenti, lalu diseret ke rumah sakit jiwa. Tetapi langsung dibawa ceritanya ke tempat lain lagi. Begitu. Dan keseluruhan ini saya melihat ceritanya hanya bertaut, bercantum, hanya disebut sama ada sekali ataupun 2 kali, dan ada 1 kali itu disebut dalam cerita itu sehingga 3 kali meja 17 dalam cerita itu. Selainnya hanya disentuh sedikit-sedikit, bahkan seperti yang disebut oleh Bapak tadi ya, ada dalam novel yang dalam cerita bab yang bertajuk Perdana Menteri Makan itu, dia hanya datang singgah sebentar di meja 17 sewaktu dia beristirahat dari kelelahan sebagai Presiden Amerika. Sampai begitu sekali di meja 17 penting. Dan dalam yang usia itu, usia itu, seluruh ceritanya tidak langsung menyentuh tentang meja 17. Kecuali pada bahagian akhir, 1-2 perenggan, 1-2 para sebelum akhir, saintis itu menelpon teknisinya. Dan teknisinya sedang sahur di meja 17, sedang makan roti canai dan teh tarik, teh panas. Itu saja berkaitannya. Jadi seluruh cerita ini, lain cerita ini. Kisah bagaimana orang terkena kutukan. Contohnya, di sebuah negeri, ini macam cerita dongeng, cerita zaman dahulu kala. Seorang putra raja yang siang harinya menjelma menjadi sangat tampan, tetapi waktu malamnya sebahagian seluruh badannya kecuali wajah adalah raksasa. Sampai begitu sekali.
Dan dengan itu si putri ini, istrinya hanya menjadi istri yang ikut office hour saja. Nah, begitu. Jadi kalau malamnya mereka harus terpisah karena putra ini tidak mau dia dilihat wajah itu. Konon mereka mencari bomo yang paling pintar di negara itu untuk mengobati penyakitnya. Dan datanglah bomo yang paling hebat mengobati penyakitnya dan dia sembuh. Rupanya apabila sembuh, seluruhnya menjadi raksasa siang dan malam. Jadi saya sangat terganggu. Saya pikir dia akan sembuh jadi putra sepanjang masa. Rupa-rupanya pada awalnya dia sudah raksasa seluruhnya dan sudah dipulihkan dengan bomo yang pintar juga, dipulihkan wajahnya jadi manusia, siang hari jadi manusia. Jadi sekarang bila dipulihkan kembali, dia sudah menjadi raksasa seluruhnya. Jadi saya terganggu oleh pengarang menipu saya. Dia memperolok-olokkan saya cerita itu. Jadi inilah kerja Dr. Irwan apabila saya membaca novel Meja 17 ini. Jadi satu lagi keanehan ataupun misterius novel ini menggunakan nama-nama yang luar biasa yang kita tidak boleh menyebut-nyebut kadang-kadang dan tidak pernah mendengarnya, seperti K.L. Noy dalam Akademi Fantasia itu. Sekarang ini baru selesai Akademi Fantasia Malaysia. Jadi ini ada Akademi Fantasia, Fan plus usia. Jadi ada nama Pilui, K. Noy, B.L. Kia, Kesia, Ketai. Ini nama apa ini? Ini saya pikir futuristik punya nama. Pada zaman akan datang apabila vokal itu hampir seluruhnya dihilangkan, disirnakan, inilah namanya akan. Dan ada Tuan Putri, saya sudah sebelum kemarin saya sudah berlatih 4 hari 4 malam, tidak boleh menyebutnya juga. Tuan Putri halaman 5 ya, saudara, halaman 5. Tuan Putri Marina Ramasturina. Wah, luar biasa. Dan putranya, putra Joharatna Sirina Mukhlis. Ini apa ini? Profesor dan negerinya ada satu negeri yang diperintah oleh Sultan Mukhlis Saida Nialimiyah. Dan saya pikir ini keanehan yang berlaku di sini, dan inilah novel yang saya kira watak-wataknya berjumlah 39 orang. Dari orang biasa, pelanggan yang datang ke restoran, sehinggalah Perdana Menteri Amerika Serikat, Perdana Menteri Presiden makan itu. Jadi 39 jumlahnya. Dan ini saya pikir merupakan tarikan juga untuk kita membaca novel ini, karena kita mengenali karakter dan sifat seramai 39 bentuk jenis manusia yang sesungguhnya berbeda satu sama lain dan sangat luar biasa sifat-sifat mereka. Kemudian ada 2 cerpen. Saya sudah cukup, Mas. Ada 2 menit lagi. Saya membaca cerpen menyamak babi itu sebagai bab. Ini novel. Asalnya cerpen tapi saya seringkali tertukar. Ini menyamak babi itu bagus. Saya sangat tertarik. Saya membacanya berkali-kali, halaman 5 itu, dan juga wawancara itu bagus. Menyamak babi itu ialah tentang 2 orang sahabat juga. Ini Dr. Irwan ini banyak bersahabat dalam itu. Ya, dalam bab yang pertama pun sudah bersahabat. Dalam bab yang ketiga pun Dadat pun bersahabat. Ini pun bersahabat juga. Seorang bernama Or dan seorang lagi bernama Ang. Gabungan kedua-duanya orang. Jadi orang. Tetapi lalu langsung masuk ke dalam rumah, Or bertukar menjadi hewan, babi. Dan namanya juga Ba. Dan Ang sahabatnya juga bertukar menjadi babi, hewan itu namanya Bi. Jadi digabungkan kedua-duanya menjadi babi. Jadi langsung mereka masuk ke dalam rumah, mereka bertukar menjadi makhluk itu, hewan itu. Dan ini sangat baik. Mereka senasib dan juga saling membantu sewaktu menjadi manusianya, karena Or itu ialah wartawan yang bagus, penulis rencana yang hebat.
dan digemari oleh masyarakat pembaca. Manakala Ang itu adalah tokoh politik yang disegani masyarakat dan berpotensi sekali untuk menjadi orang besar dalam negara. Jadi tiba kepada suatu waktu ini sudah berlaku pertelingkahan antara keduanya. Sahabat baik ini bertelingkah mengatakan bahwa asalnya Or sudah menulis sesuatu yang tidak bagus tentang Ang, dan ini mencemar karakter saya sebagai seorang tokoh politik yang disegani dalam masyarakat. Dan mereka bertelingkah, satu hari hampir menabrakkan meja 17 dalam restoran Isastra. Dan apabila pulang, mereka rakan baik sebab sama-sama berkubang dalam rumah sebagai hewan itu. Bila keluar lagi, Or menulis lagi tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ang tadi. Sebagai tokoh politik, bahkan dia mengupah orang pembunuh bayaran untuk membunuh seorang wanita simpanannya. Dan ini tidak boleh diterima oleh Or. Tidak boleh diterima Or. Termasuklah bagaimana Ang ini mengupah orang dan menyokong apa itu ibu? Pemusnahan pemukiman. Ini orang-orang miskin dan penempatan itu. Ini sudah cukup untuk menimbulkan kemarahan Ang, sehingga Ang ini bertindak membongkar segala tingkah laku yang tidak baik kerana Or ini menyokong rakyat biasa dan orang-orang maknai. Begitu. Dan apabila sampai kepada satu peringkat kejahatan Ang ini sudah luar biasa, Ang ini sudah bertukar seluruhnya menjadi hewan itu, walaupun dia sudah melangkah keluar dari rumah. Dan akhirnya Or sudah tidak mengenali lagi Ang yang sudah berubah sepenuhnya menjadi babi dalam akhir cerita itu. Jadi saya melihat bahwa ini kejahatan orang itu yang menjadikan dia begitu. Jadi dalam wawancara juga, Anda akan menikmati satu kisah yang sangat menarik, bagaimana seseorang itu kejujurannya diuji dalam wawancara ini. Kejujurannya sangat diuji ketika datang wawancara. Dia sebetulnya tidak masuk pun ke kamar untuk diwawancara, tetapi yang berada bersama-sama dengan dia 5 orang yang menunggu untuk diwawancara itu sesungguhnya sudah pun mewawancara kejujurannya. Dan langsung dia masuk ke kamar untuk diwawancara. Mereka menyambutnya dengan tepukan kerana dia sudah percaya dalam wawancara itu dan diterima menjadi CEO syarikat yang besar itu. Jadi saudara-saudari, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saya sangat tertarik membacanya. Selain itu ada unsur kejutan. Nanti kalau ada waktu saya bicarakan sedikit unsur kejutan dalam novel ini sangat banyak. Di mana-mana unsur kejutan ini digunakan oleh pengarang untuk memerangkap kita sebagai pembaca ataupun trap kita sebagai pembaca. Dan satu lagi yang akhirnya saya ingin berkatakan, barangkali selepas ini jika ada waktu, ialah kesejajaran novel Meja 17 ini dengan satu bentuk penceritaan rakyat, yaitu cerita-cerita lipur lara yang disampaikan oleh tukang-tukang penglipur lara, sama ada tradisional dan modern, di negeri Kelantan, satu negeri di sebelah timur semenanjung Malaysia, dinamanya Bari, B-A-R-I, Bari. Bari ini ialah cerita-cerita persis penglipur lara, dan saya pikir Dr. Irwan adalah tukang bari yang sangat licik serta pintar. Saya sifatkan begitu. Dan kesejajaran novel ini dengan cerita-cerita berbingkai. Contohnya hikayat 1001 Malam ataupun hikayat Bayan Budiman. Barangkali itu saja dalam waktu yang terbatas. Saya ucapkan terima kasih banyak.